menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online melalui live streaming Shalom. Dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama bersatu dalam hadirat Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita, hati kita hanya untuk Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan, untuk menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami masuk dalam hadirat. Saat ku
menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di hati kami, ada di tengah-tengah kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau lebih lagi untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Seberapa banyak yang percaya bahwa kita punya Allah yang setia? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Amin. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Kau setia Tuhan, Kau yang pegang hidup kami, Kau yang tuntun langkah kami. Sama-sama katakan, pernah curang akan bersedia. Dia yang pegang hidup kita, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Langkah kita, sama-sama katakan, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Setiap kemenangan bersama-Mu, dan kemuliaan menuju kemuliaan, dan kemenangan menuju kemenangan. Amin. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Siapa Tuhan? Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang percaya sama-sama katakan hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan di Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kasih suara-suara kebukaan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara masih semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari satukan suara kita, satukan hati kita untuk menyatakan kebesaran Tuhan.
Tuhan. Bagi setiap hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau waktu-Mu adalah yang terbaik. Kalau Kau izinkan sesuatu terjadi, cobaan terjadi dalam hidup kami boleh percaya kalau Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau yang akan memulihkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus percaya kalau waktu-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Biar dalam kehidupan kami akan terus menunggu waktu-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini Tuhan Yesus, kami tahu Engkau mengerti, Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku, apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Silakan duduk. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus hebat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus yang baik dan hebat. Ya, yang Calvary Kiat boleh ikut ke lantai 3 ya sama Kak Alim. Tuhan, ya, oke. Puji Tuhan. Ya, saudaraku, apa yang sedang viral hari-hari ini? Ada yang tahu yang lagi viral apa? Ya, Indra menjawab. Ya? Oh iya betul. Ini yang lagi viral ya. Ada perang antara Israel dan Iran. Ya, itu dimulainya 13 Juni yang lalu. Ya kalau saya catat ya, karena ini menjadi satu sejarah. Dan Israel itu didukung oleh negara-negara adidaya. Ya, didukung oleh Amerika, didukung oleh beberapa negara Eropa, kemudian didukung lagi oleh banyak sekali yang mendukung Amerika ya. Tapi Iran juga didukung oleh negara-negara yang kuat, termasuk diantaranya China. Ya, Hongkongnya sudah ada di sana mendukung Iran ya, dan punya kekuatan senjata yang luar biasa, dan juga didukung oleh negara-negara Arab. Tetapi Arab Saudi sendiri mendukung Amerika. Ya. Yang ditakutkan oleh pengamat politik dan juga pengamat militer, itu yang ditakutkan terjadinya perang nuklir, dan itu bisa menjadi perang dunia ketiga. Ya. Pendukung kedua negara ini sama kuat. Ya. Ada yang sangat dikatakan ada yang orang negara superpower. Di sini juga ada negara superpower. Saudara di tim mana nih? Saudara di tim mana? Inggris mendukung ini, British mendukung Israel. Bagus ya, di posisi situ ya. Tapi saat ini bukan soal siapa mendukung siapa, siapa yang lebih kuat, ya. Tetapi ini merupakan satu nubuatan Yehezkiel 38 tentang akhir zaman. Yang kita perlu waspadai bukan soal perangnya, bukan siapa yang menang, ya. Tetapi yang kita perlu waspadai ini adalah tentang tanda kedatangan Tuhan kembali. Saya catat dulu di awal firman Tuhan ini, saya bukan khotbah tentang akhir zaman ya. Tetapi kita baca di dalam Matius 24 ayat 6-8 ya, supaya saudara mengerti keadaan zaman sekarang nih yang lagi viral ya, ada perang ya. Mudah-mudahan saudara juga mengikuti tentang berita dalam dunia ini ya, supaya kita juga mengerti oh ini adalah salah satu tanda. Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Kamu akan mendengar apa? Deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah apa? Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada apa? Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau terjadi perang dunia, tetapi bukan artinya kiamat. Ya, beberapa waktu yang lalu Presiden kita Prabowo juga mengikuti tentang perang ini, karena setiap negara juga harus memperhatikan. Walaupun negara Indonesia non-blok, ya tidak ngeblok ke Israel, tidak ngeblok ke Iran, tetapi katanya kalau terjadi perang nuklir, mereka mati duluan, kita juga akan mati pelan-pelan. Hati-hati. Kita juga akan mati pelan-pelan.
Nah, saudaraku, tetapi kalaupun terjadi perang dunia ketiga, itu bukan akhir dari segala-galanya. Ya. Bukan terjadinya kiamat. Itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita akan memasuki 7 masa penderitaan. Ya, nanti mungkin saya akan pelajari dulu tentang khotbah akhir zaman. Ya, tetapi ini adalah tandanya. Kita belum memasuki masa penderitaan itu, tapi baru mau memasuki 7 masa penderitaan. Ya, jadi setelah masa penderitaan 3,5 tahun pertama itu baru adanya namanya rapture, baru ada namanya pengangkatan. Ya, nah Wahyu 3 ayat 11 coba kita baca lagi tentang perang ini, tentang tanda-tanda zaman. Ya, nah ini kita baca sama-sama. Ini yang penting ya saudaraku ya. 1, 2, 3. Aku datang segera. Yesus datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya apa? Tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini yang penting saudaraku. Bukan seberapa hebatnya Amerika mendukung Israel, bukan seberapa hebatnya China punya program nuklir dan sebagainya, atau Korea Utara. Tidak, saudaraku. Yang penting kesiapan kita. Nah, firman Tuhan katakan, aku datang segera. Yesus akan datang segera, saudaraku. Iblis pun tahu ini udah yang namanya bukan lagi last minute, tetapi last seconds. Udah bukan lagi menit-menit terakhir, tetapi detik-detik terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Dan kita harus siap sedia. Ini yang harus kita waspadai, saudaraku. Ya, banyak anak-anak Tuhan ya yang terlena dengan keadaannya zaman sekarang. Oleh sebab itu kita harus bertobat. Katakan sama-sama bertobat. Berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Oke. Berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Tadi sampai mana? Nah, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, berjaga-jaga dan berdoa, dan semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang seperti pencuri, itu ada dalam Matius 13 kalau nggak salah. Yesus datang di kemungkinan di 4 waktu, ya. Bisa menjelang tengah malam, bisa waktu malam, ya. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Ya, itu di Matius 35 kalau nggak salah dikatakan. Matius 13. Ya, itu dikatakan bahwa Yesus akan datang menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Biasanya orang lagi ngapain tuh? Di 4 waktu itu lagi tidur. Jangan sampai kita lagi tidur. Bukan arti secara fisik kita lagi tidur, tetapi roh kita harus terus berjaga-jaga. Keadaan kondisi rohani kita harus berjaga-jaga. Jangan dalam keadaan tidur. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berjaga-jaga, kita siap ketika Dia datang, dan kita akan diangkat di awan-awan kemuliaan Tuhan. Amin. Oke. Saat ini perang ini sangat mengguncang dunia, ya. Perang Israel dan Iran dimulai 13 Juni dan ada gencatan senjata, ya, puji Tuhan, tanggal 26 Juni. Sehingga sekarang tidak dalam keadaan perang, karena dalam keadaan gencatan senjata. Walaupun ada agresi militer di sana sini, ya, mungkin ada serangan kecil-kecil, tetapi tidak seperti awal, ya. Tetapi ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menyebabkan akan melonjaknya, disebutnya krisis global, krisis ekonomi, krisis pangan, ya, dan itu akan terus, saudaraku, terjadi dalam kehidupan dunia ini. Nah, di tengah situasi seperti ini, banyak orang kehilangan harapan, banyak orang kehilangan mimpi, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk tetap memiliki visi dan mimpi, saudaraku. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan. Amin. Sama-sama ucapkan Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan. Kalau keadaannya lagi gimana pun, Dia tetap berkuasa. Ya, oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah BYD, Build Your Dream. Artinya
bangun mimpimu. Ya, BYD ini juga adalah merek sebuah mobil. Ya, Leo tahu. Itu impian saya, ya BYD ya. Menjadi impian beberapa artis juga. Terus kemudian beberapa TikTokers ya. Mobilnya bagus sekali ya, tetapi saat ini saya bukan promosi soal mobil, bukan promosi soal merek mobil, tetapi kebetulan sama singkatannya BYD, Build Your Dream. Tetapi kita harus membangun mimpi kita, karena mimpi itu bukan hanya di masa damai aja kita bisa membangun mimpi kita, tetapi justru mimpi itu akan terjadi pada waktu masa-masa yang sukar. Nah, bagaimana kita membangun mimpi? How build your dream? Bagaimana kita membangun mimpi kita? Kita harus percaya, pertama, kita harus percaya bahwa mimpi dari Tuhan tidak dapat dihancurkan oleh keadaan. Sama-sama katakan, mimpi dari Tuhan tidak dapat dihancurkan oleh keadaan. Ya. Mimpi dari Tuhan artinya mimpi ilahi, yaitu mimpi yang sesuai dengan rencananya. Nah, kita akan belajar poin-poin ini dari seorang yang bernama Yusuf. Ya, itu ada di Kejadian 37, tapi kita nggak usah baca. Ya, saya akan terangkan bahwa Yusuf punya mimpi yang besar. Dia bermimpi gini di awal mulanya. Dia bermimpi ikatan gandum dari saudara-saudaranya menyembah kepada ikatan gandum daripada Yusuf. Kemudian dia bermimpi lagi ada matahari, bulan, bintang, dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Dia ceritakan itu kepada saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya jadi benci. Ya. Ini ada sedikit note, saya catat ya. Jadi kalau saudara punya mimpi, saudara jangan cerita sama banyak orang. Maya nih, mau beli BYD, mobil BYD, jangan terlalu banyak cerita sama orang. Belum tentu orang tuh suka. Saya aja punya mimpi sebelah pengen dibeli ya dengan harga 7M gitu kan, pengen dibangun. Itu ketika saya cerita sama banyak orang, ada dua tanggapan. Ada yang coba matikan ini. Oke. Off langsung di off. Oke, terima kasih. Nah, tadi tentang apa ya? Mimpi ya? Nah, tentang mimpi itu jangan cerita sama banyak orang, karena belum tentu setiap orang sama seirama dengan kita. Ya, tadi misalnya contohnya Maya mau beli BYD, padahal belinya buat saya tadi, misalnya ya. Tapi banyak orang yang iri, banyak orang yang julid. Ya, saudara punya mimpi, jangan terlalu banyak cerita sama orang. Nah, tadi kan saya punya mimpi bahwa sebelah akan dibelilah, kemudian dibangun ya. Ada beberapa tanggapan yang berbeda. So. Ada yang pasti bisa pastor. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang seirama ya. Saya juga ngobrol sama Pastor JJ ya. Pasti bisa. One day sekali waktu Tuhan akan siapkan uangnya, berapa miliar harus membangun dan sebagainya, jemaatnya. Tetapi ada juga yang bilang, isi dulu, nah jemaat GBS Kalvari ini kosong, masih kosong. Dua orang itu aja yang bilang, saudara ya, iya juga ya, bisa mempengaruhi saudara, bisa meredam mimpi itu. Sama ketika Yusuf menceritakan itu kepada saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Bukannya mereka senang, ya, tetapi jadi iri hati, timbul benci. Nah dari situ ada banyak tantangan yang terjadi saudara. Ini note kecil, catatan kecil. Jadi kalau saudara punya mimpi, ceritakan sama Tuhan. Tetapi kalau saudara mau cerita sama keluarga, cerita sama orang-orang terdekat, boleh, supaya bisa mereka mendukung mimpi kita. Doakan, kita doakan, ya. Tetapi jangan sampai semua orang tahu, gitu, ya. Karena itu bisa membahayakan kita. Ya, ceritakan sama Tuhan agar mimpi kita menjadi mimpi ilahi sesuai dengan rencana Tuhan. Yusuf punya rencana yang besar, punya mimpi yang besar. Sekali waktu nanti saya akan menjadi pemimpin. Namun jalan menuju penggenapan mimpi itu penuh dengan tantangan. Ya memang itu udah suratan dari Tuhan. Ya, dia dihianati, dia dijadikan budak, dijual, kemudian dia dilecehkan, kemudian dia dihina,
dan berakhir penjara. Nah, setan ingin menghancurkan mimpinya Yusuf. Tetapi dengan keadaan sekeliling Yusuf, dengan saudara-saudara yang membenci, dengan dia keadaannya difitnah, dijual, dihancurkan, dipenjara. Tetapi Tuhan punya rencana ajaib untuk menggenapi mimpi Yusuf. Nah, keadaan saat ini juga konflik perang antara Israel dan Iran mungkin membuat kita bertanya, bagaimana kita membangun mimpi di tengah-tengah kondisi seperti ini, di tengah-tengah ekonomi global, di tengah krisis ekonomi, di tengah krisis pangan atau krisis-krisis yang akan datang. Bagaimana kita membangun mimpi itu? Justru satu hal yang perlu kita ingat, bahwa mimpi dari Tuhan tidak tergantung oleh situasi. Ketika kita punya mimpi dan itu menjadi mimpi dari Tuhan, mimpi ilahi, mimpi yang sesuai dengan rencananya, itu tidak akan sesuai dengan, itu tidak tergantung dengan keadaan dunia ini, tetapi tergantung pada janjinya. Jika Tuhan memberi mimpi, percayalah bahwa Tuhan sanggup mewujudkannya. Sekalipun dunia sedang kacau, jangan membiarkan saudara terbawa oleh berita-berita negatif, terutama di media sosial, sehingga itu akan membuat saudara takut, membuat saudara menghentikan mimpi saudara. Ingat, Tuhan kita lebih besar dari setiap keadaan yang kita hadapi. Sama-sama katakan, Tuhanku lebih besar. Nah, bahkan keadaan dunia ini, keadaan perang membuat ekonomi tambah sulit, minyak akan naik, terjadi krisis di berbagai area, krisis ekonomi, krisis pangan. Tetapi saya mau katakan satu ini, don't give up, jangan menyerah. Coba bilang sama sebelahnya, jangan menyerah. Apapun keadaanmu, ingat janji Tuhan, ketika kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Apapun keadaannya, Tuhan tidak bilang nanti ya kalau lagi baik-baik saja engkau akan melihat kemuliaan Allah. Enggak, Tuhan katakan jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita baca ayatnya dalam Yohanes 11 ayat 40. Tulis ya. Oke. Sama-sama baca 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau apa? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi janji Tuhan buat saudara adalah berhasil dan sukses. Katakan amin. Amin. Janji Tuhan buat saudara naik bukan turun. Katakan amin. Amin. Janji Tuhan buat kita menjadi kepala bukan ekor. Katakan amin. Amin. Ya. Percaya Tuhan akan mewujudkan dengan cara yang ajaib. Jangan takut bermimpi besar, karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Asal semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi mimpi itu tidak akan hancur oleh keadaan sekitar kita, keadaan saat ini, tetapi mimpi itu akan terwujud karena janji Tuhan. Amin. Ya. Coba sama-sama katakan, mimpi tidak akan hancur, oleh keadaan sekelilingku, tetapi mimpi akan terwujud oleh janji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita build your dream, bagaimana kita membangun mimpi kita. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada di tengah tantangan. Tuhan selalu ada di tengah kekacauan. Seringkali ketika kita menghadapi kekacauan, ketika kita menghadapi keadaan yang lemah buat hidup kita, kita lagi nggak punya pekerjaan, kita lagi nggak punya uang, kita lagi ribut misalnya di dalam keluarga ya, itu membuat kita menjadi kacau, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan hadir dalam setiap tantangan. Tuhan selalu ada. Ya, nanti kita akan buktikan. Nah, lihat dari contohnya mimpi Yusuf tidak langsung terwujud. Ketika dia bermimpi dia akan menjadi pemimpin bangsa Israel, dia pemimpin Mesir, dia tidak tiba-tiba terwujud dia jadi pemimpin. Tetapi dia harus melewati banyak tantangan. Dia harus dihianati, dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara pernah dibenci? Pernah, ya ada yang anggu-anggu. Dibenci oleh keluarga? Pernah. Dibenci oleh teman? Komoderi. Dibenci oleh musuh? Apalagi ya. Ini dibenci ya. Dia mengalami dibenci, dijual, dilecehkan. Kemudian dia harus difitnah. Saudara pernah fitnah? Pernah fitnah. Pernah difitnah? Sering. Kamu pernah sering fitnah kan tadi? Awalnya kan pernah. Saudara sering difitnah? Apa yang saudara tidak perbuat wah, itu tuh gara-gara dia, itu artinya fitnah. Sering difitnah? Ini dia difitnah.
Akhirnya apa? Masuk penjara. Sekarang saya banyak cerita, banyak dengar dari, banyak baca literatur, ya maksud saya. Itu ada orang-orang yang difitnah, akhirnya dia dipenjara dan puluhan tahun di penjara. Ketika kasusnya kembali dibuka, ternyata bukan dia yang berbuat. Bayangin, itu sering terjadi semua. Ini fitnah. Ini yang terjadi sama Yusuf. Yusuf pun difitnah sehingga dia masuk ke penjara. Dan kita nggak tahu pada zaman itu diperkirakan penjaranya pada waktu itu seumur hidup. Karena dia difitnah oleh seorang saudagar kaya. Bayangin kalau orang punya uang, mau fitnah orang bisa aja. Tapi saya bukan bilang bahwa setiap orang yang punya uang jahat ya. Tapi ini yang memfitnah Yusuf tuh orang berduit, ya, dia pakai kekuasaan uang, kekuatan uang, dan akhirnya apa? Dia dipenjara. Tetapi ingat, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bekerja di tengah-tengah kekacauan yang sedang dihadapi Yusuf. Dia bermimpi akan memimpin Mesir, ya, menjadi orang-orang yang nomor 1 di Mesir. Tetapi buktinya sekarang apa? Saya lagi di penjara. Ya. Tetapi Tuhan justru menyertai Yusuf. Ketika Yusuf disertai oleh Tuhan, dia mulai dekat sama orang-orang penjara. Dan dia bisa mengartikan mimpi. Nah, ini salah satu kerjaannya Yusuf. Karena Tuhan mengartikan mimpi. Dan ketika mimpinya diartikan, itu jadi kenyataan. Nah, dari situlah mulai Yusuf disayang. Yusuf dipanggil, kalau ada apa-apa sampai dipanggil raja. Bayangin, orang di penjara dipanggil oleh presiden. Coba lu artiin mimpi gua apa? Benar kejadian. Nah, dari situlah mulai karirnya Yusuf. Tetapi sebelumnya, tantangannya luar biasa. Dia dilecehkan, dia dijual, dia dihianati. Ya, mungkin di pengadilan dia nggak menang gitu ya. Dia harus dipenjara. Tetapi setelah itu dia tidak menyerah, tidak give up. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Ya, demikian dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara ada dalam satu tantangan yang besar dalam kehidupan saudara, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dia menyertai kita. Ya, kita baca Yesaya 43 ayat 19. Tuhan menyertai kita dalam berbagai tantangan. 1, 2, 3 kita baca. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa? Artinya di tengah-tengah kemustahilan, Tuhan menyertai. Dia membuka jalan di tengah-tengah sepertinya tidak ada jalan. Ya. Dia menciptakan jalan. Pada saat ini kalau kita menghadapi masalah yang sama, apalagi ditambah perang Israel dan Iran, beberapa pakar menyebutkan ini hanya kalau diam sementara itu sementara gitu, kayak istirahat ya. Tapi sebentar lagi akan terjadi gejolak yang luar biasa. Ya, kita berdoa aja supaya perdamaian terjadi. Tapi kalau ini harus terjadi, perang ini harus terjadi, perang dunia ketiga mungkin terjadi. Ya, itu penggenapan firman. Dan kita ingat, itu bukan akhir segala-galanya, tetapi itu awal, memasuki awal penderitaan. Ya, belum kiamat. Makanya kita harus segera bertobat. Tadi di tengah-tengah penderitaan Tuhan menciptakan jalan, membuat jalan. Nah, bagaimana kita bermimpi di tengah-tengah krisis global, krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi, ya, keadaan akan semakin sulit. Bagaimana kita bisa berharap, tetapi jawabannya adalah bisa. Sama-sama katakan bisa. Bisa. Karena Tuhan selalu beserta kita. Sama-sama katakan Tuhan selalu beserta kita. Dan Dia juga turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita yang kerjain nggak bisa. Tetapi ini Tuhan turut bekerja, Tuhan menyertai kita sehingga Dia yang membuka jalan, Dia yang membuat jalan, Dia yang menciptakan jalan buat saudara dan saya, sehingga kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Jangan saudara katakan, aduh saya mah lemah, saya mah miskin, saya mah udah tua, udahlah nggak usah bermimpi-mimpi. Tuhan katakan bermimpi, sehingga ketika mimpi itu menjadi mimpi ilahi buat keluarga saudara, buat hidup saudara, itu akan menjadi kenyataan dan Tuhan akan berikan buat kita.
Ya. Kalau Tuhan melakukan mujizat membelah laut merah atau laut Teberau menjadi dua, sehingga jalan Israel, orang-orang Israel bisa melaluinya, dia selamat menciptakan jalan. Kalau Tuhan juga bisa melakukan mujizat membangkitkan Lazarus yang udah 4 hari, beberapa hari mati, ya, Tuhan yang sama juga yang akan membuka jalan bagi mimpi-mimpi saudara. Amin. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi tantangan, kekacauan dalam kehidupan saudara yang menakutkan, mimpi bukan tantangan bukan akhir dari mimpi, tetapi proses untuk menggenapi mimpi. Ya. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan, ingat, tantangan itu adalah proses untuk kita mencapai mimpi, proses dari Tuhan. Dan di dalam tantangan itu Tuhan selalu ada, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 21. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai siapa? Yusuf, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf bayangin di penjara orang yang dianggap bersalah, tetapi Tuhan menyertainya. Bukan karena Yusuf hebat, bukan karena Yusuf cakep, bukan karena Yusuf baik hati, tetapi karena Tuhan menyertai. Sama-sama katakan Tuhan menyertai. Sama-sama katakan Tuhan menyertai saya. Sehingga selalu ada jalan keluar. Ya, ketika Tuhan menyertai hidup kita di dalam setiap tantangan, Tuhan selalu ada. Tuhan membuat jalan. Ya. Sehingga setiap mimpi-mimpi yang kita bangun itu akan terwujud. Ya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kalau kita lagi menghadapi situasi yang sukar, ya, masalah-masalah yang besar dalam kehidupan kita, Tuhan ini ada nggak ya? Kadang-kadang suka berpikir gitu ya. Teman-teman saya juga ada beberapa orang yang, Tuhan ada nggak ya? Dia menghadapi sakit, cancer, udah nggak bisa disembuhkan. Tuhan ada, selalu beserta. Dia kalau mau detik ini sembuhkan, bisa sembuhkan. Tapi inilah proses supaya kamu bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Percaya, saudaraku? Ini janji Tuhan. Coba kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ya. 1 kita baca ayat 5b ya. Aku sekali-kali. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Itu artinya bahwa Tuhan akan selalu ada, selalu beserta saudara dalam setiap tantangan. Jadi saudara bisa melihat ya sekarang, mimpi-mimpi saudara yang menjadi mimpi ilahi itu akan terwujud. Jadi itu berarti bahwa Tuhan selalu ada di setiap tantangan. Ya. Jadi ketika saudara menghadapi tantangan, dan pasti saudara menghadapi tantangan, masalah dalam kehidupan, apapun juga, itu Tuhan selalu ada. Dia selalu hadir, menyertai saudara. Ya, itu Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita membangun mimpi kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah melangkah dengan iman dan menanti waktu Tuhan. Sama-sama katakan melangkah dengan iman dan menanti waktu Tuhan. Nah, ketika Yusuf diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, keadaan yang sangat sukar, Yusuf jadi budak, Yusuf di penjara akhirnya. Yusuf terus melangkah dengan iman. Dia tidak berhenti di situ. Aduh, saya udah di penjara, hilang harapan, ini penjara seumur hidup nih. Kalau orang udah gak punya semangat, saudara, dia gak punya harapan, dia memasukkan sesuatu yang negatif dalam kehidupannya, dia tidak punya goals yang harus dia capai, dia bisa mati di penjara. Ya. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf terus melangkah dengan iman, dan akhirnya apa? Yusuf berhasil menjadi pemimpin. Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 13, sama-sama baca. Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa melangkah dengan iman
dan kita juga tetap beriman. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita, saudara. Jangan fokus kepada keadaan yang sulit. Ya, ketika kita fokus dengan keadaan yang sukar, yang sulit, itu kita akan menghadapi apa yang dinamakan no way out. Ketika kita fokus pada masalah kita, tetapi fokus kepada Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar, yang pegang kendali hidup kita dan memberikan kekuatan. Sama-sama katakan fokus pada Tuhan. Ya. Kalau kita fokus pada masalah kita, maka nggak ada jalan keluar, no way out. Tetapi ketika kita fokus sama Tuhan yang pegang kendali, selalu ada jalan. Amin. Ya. Kita baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 15, ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi artinya Tuhan akan membela setiap perkara kita. Dia akan berperang ganti kita dan memberikan kemenangan buat kita. Kalau kita yang lakukan nggak bisa. Kita menghadapi satu tantangan yang besar. Ini diibaratkan seperti perang. Tetapi kita saat ini dihadapkan di medan perang adalah masalah-masalah yang besar yang kita harus hadapi. Kita hadapi nggak bisa, tetapi janji Tuhan apa? Dia akan menyertai kita, Dia akan berperang ganti kita dan memberikan kepada kita kemenangan. Apapun lawan kita, apapun masalahnya, sebesar apapun penderitaan yang sedang kita alami, Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Amin, saudara. Nah, dampak dari perang Israel-Iran ini, ya, saudaraku, juga menimbulkan banyak kekacauan. Ya, walaupun ini hanya kurang lebih 2 minggu, ya. Sekarang ada gencatan senjata. Ini akan menimbulkan krisis-krisis di berbagai area, krisis ekonomi, pangan, energi. Namun ingat janji Tuhan, jangan takut. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi usaha kita. Teman-teman saya beberapa pengusaha, waduh ini kacau nih katanya. Ini kacau, keadaan tambah kacau. Tetapi Tuhan katakan jangan takut. Sama-sama katakan jangan takut. Tetap melangkah dengan iman, sebab Tuhan akan berperang untuk kita, dan tetap bersabar menunggu mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, menunggu janji Tuhan. Ya, janji Tuhan akan membuat setiap mimpi kita menjadi kenyataan. Ya. Ayat terakhir kita baca Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6, sama-sama baca 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini artinya bahwa perbaikan Tuhan, perbuatan baik Tuhan akan terus dan terus terjadi dalam kehidupan kita sampai setiap mimpi kita menjadi kenyataan. Amin. Setiap perbuatan baik Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara, asal saudara percaya, ya. Mungkin hari ini mimpi kita hanya sebagai benih yang kecil, ya. Tetapi ketika saudara mempercayai Tuhan, terus percaya Tuhan, apapun rintangan, apapun tantangan, terus saudara percaya Tuhan, maka mimpi itu akan menjadi tumbuh, menjadi benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Amin. Puji Tuhan. Saya akan closing, ya. Saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Ingat keadaan sesulit apapun, ya, mungkin saudara menghadapi masa-masa yang sukar, ya. Cerita sama Tuhan, jangan cerita sama teman. Cerita sama Tuhan. Tapi ingat, penderitaan itu tidak akan menghancurkan mimpi saudara. Tuhan akan ada selalu dan menyertai saudara di setiap tantangan hidup saudara. Dan juga tetap melangkah dengan iman dan tunggu waktu Tuhan. Bangun mimpi saudara dan percaya Tuhan akan menggenapinya. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang saudara untuk bangun berdiri. Bangun mimpimu di tengah penderitaan, karena sekali waktu saudara akan melihat semuanya akan menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Haleluya. Di dalam
sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Renungkan firman Tuhan yang sudah datang kepada kita pada saat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau katakan pada saat ini, apapun keadaanmu, itu tidak akan menghancurkan imanmu. Dan aku akan selalu ada menyertai hidupmu, menghadapi setiap tantangan, dan akan memberimu kemenangan demi kemenangan dalam setiap harinya. Tetap melangkah dengan iman. Tunggu waktu Tuhan dan bangun mimpimu. Engkau akan melihat mimpi itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganmu, hebatnya tantanganmu, katakan lebih hebat Tuhanku, lebih hebat Tuhan. Amin. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Yesus.
Tuhan melihat setiap mimpi pada saat ini. Biar itu menjadi mimpi ilahi, mimpi yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan semuanya akan terjadi dalam kehidupan saudara dalam waktu Tuhan yang luar biasa. Terima itu saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Terima kelepasan, terima kesembuhan, terima berkat-berkat Allah, terima semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kau tahu keadaan kami Tuhan. Setiap pribadi, setiap detilnya dalam kehidupan kami. Kau melihat setiap pergumulan kami Tuhan. Setiap mimpi kami dalam kehidupan kami, setiap pribadi. Dan kami percaya Kau akan ada selalu di dalam setiap langkah hidup kami. Kau selalu menyertai hidup kami. Dan semua mimpi itu tidak akan hancur karena keadaan sekeliling kami yang tidak baik pada saat ini. Kami akan terus melangkah dengan iman seperti Yusuf dan menunggu waktu Tuhan. Maka kami akan melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman Tuhan di dalam setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dengan kuasa-Mu Bapa. Sehingga firman Tuhan akan memberikan kekuatan buat kami semua ketika kami menghadapi tantangan-tantangan yang sangat sukar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, Welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa. Jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Doa puasa besar kuasanya. Maka yuk jadikan doa puasa ini menjadi lifestyle kita. Lalu hari Kamis minggu depan kita ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, jangan sampai telat datang. Khusus untuk hari Rabu Jumat ini tidak ada jadwal ibadah dan akan diadakan kembali di minggu yang akan mendatang. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBIS Kalvari Sukabumi. So, I see you all guys there. Kita ada program baru juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. WFH ini diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. So, bagi Anda yang belum join, yuk buruan join agar kita bisa menjadi pendoa yang hebat bagi Gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. I see you guys there. Minggu depan juga akan ada Holy Communion.
Mari kita ikuti perjamuan kudus ini agar kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. So, I see you guys there. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapatkan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi! Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you! Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga lembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidak lagi biarkan sampai merdeka. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunnya. Dia kembali jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga lembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidak lagi biarkan sampai merdeka. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunnya. Dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunnya. Dia kembali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Bapak Ibu Saudara merasa terberkati dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Yang merasa terberkati, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kau adalah yang setia. Engkau yang selalu setia, memenuhi
segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali hidup kami. Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan, menyertai dalam setiap musim hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan kami akan raih. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah kuatkan kami yang lemah. Tuhan sudah sembuhkan kami yang sakit. Tuhan sudah berikan kepada kami kekuatan kepada yang tidak berdaya. Bahkan Tuhan sudah berikan kekayaan kepada kami yang miskin. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang tidak terkatakan. Kami berdoa pada saat ini untuk Ibu Lisnor yang ada di rumah sakit Tuhan Yesus, yang karena 2 hari yang lalu di hari Jumat kena serangan stroke. Tuhan, kami berdoa pada tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Semua gejala-gejala dari stroke kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Mengalir kesembuhan buat Ibu Lisnor dalam nama Yesus. Berikan umur yang panjang, berikan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang kami tidak sebutkan satu persatu namanya, yang mungkin ada di rumah pada saat ini, yang tidak bisa pergi ke gereja. Tuhan, Engkau akan berikan kekuatan buat mereka semua, kesembuhan daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan, sehingga di waktu-waktu selanjutnya teman-teman kami, saudara-saudara kami yang menderita sakit bisa datang ke tempat ini untuk bersaksi bahwa Yesus begitu heran, bahwa Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak untuk setiap orang yang bekerja. Tuhan, kami percaya di tengah-tengah kesulitan dunia ini kami masih bisa mendapatkan promosi daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuat kami naik bukan turun. Tuhan akan membuat kami menjadi kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan, dan itu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya, maka kami akan melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Tessa M yang dan juga Tessa G yang akan pergi ke Jakarta selama kurang lebih 2 minggu. Tuhan Yesus, Kau akan sertai kehidupan mereka. Mereka adalah worship leader di tempat ini. Mereka adalah pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan. Tuhan, Kau akan membela semua perkara mereka. Tuhan akan promosikan mereka. Tuhan akan berikan hikmat akal budi buat mereka, sehingga dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, mereka selalu mendapatkan prioritas daripada Tuhan, mendapatkan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat semua jalan begitu terbuka buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, dan juga kami berdoa untuk kami semua di tempat ini Bapak. Kami percaya kami semua akan mengalami berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mulai dari kami bangun dari tidur kami sampai kami menutup mata kami lihat akan semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, atas keluarga kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat